Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, lagi trending soal Tempo yang kemudian mengunjungi Jokowi di rumahnya di Solo begitu. Ada apa? Orang banyak, kok tumben tiba-tiba Tempo begitu kan? Juga ikut-ikutan ya meratapi Solo. Ada apa ini begitu ya? Ternyata ya usut punya usut. Saya banyak membaca di berbagai media sosial begitu kan ya. Apa namanya Dirut Akrinas ya ada apa namanya menyampaikan kepada publik begitu kan ya soal bagaimana surat cinta dari Tempo ini. Ini ada kaitannya dengan apa namanya Tempo yang kemudian apa namanya datang ke rumah Jokowi begitu kan. Ya, kok ada kaitannya Bang? Ya, karena saya merasa bahwa kenapa selama ini Tempo baik-baik aja kok seperti ini begitu kan ya. Nah, Tempo ini bisa lihai membongkar dugaan-dugaan orang lain begitu kan ya. Tapi ketika tawaran bisnisnya sendiri bocor di tengah laporan kritis begitu kan ya, publik hanya melihat satu hal ya, garis antara jurnalisme dan transaksi ya sedang menipis ya. Kunjungan sana sini begitu kan. Penjajakan ke Solo ya di saat yang sama hanya mempertegas bahwa independensi yang sering mereka tuntut ya dari kekuasaan kali ini mereka sendiri yang kemudian kesulitan menjaganya begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kenapa ini reputasi ini dipertaruhkan begitu. Saya paling suka membaca laporan-laporan dari Tempo begitu kan. Tapi ketika mendengar hal seperti ini, ngeri bos ya. Apakah hanya dijadikan bisnis begitu saja atau bagaimana? Atau mengungkap memang benar-benar keadilan ya. Coba kita tonton ya salah satu apa namanya Dirut Akrinas ya Pak Jomota begitu kan yang mengungkapkan bagaimana dia mendapatkan surat cinta dari Tempo begitu. Coba kita dengarkan dulu. Surat cinta dari Tempo. Surat cinta dari Tempo mengajak kerjasama untuk memanage atau untuk mengatur narasi atau media supaya kelihatannya Operasi Desa Merah Putih dan Akrinas ini mungkin bagus. Ayo dibagus-bagusin, Dipoles gitu maksudnya. Iya, ada kemarin itu gua kasih suratnya deh, nanti pernah lihat. Oke. Setelah saya polak suratnya itu Tanggal berapa Pak? kurang lebih saya itu di telepon itu tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli. Suratnya saya lihat ada datang tanggal 7, tapi dia sempat WA saya gitu. Nah, ketika dia WA, Saya interview tanggal 10 Juli ya kalau lihat beritanya tadi. betul sebelum tanggal 10 Juli. Jadi saya hari tanggal 7 itu sudah itu datang. Kemudian sempat WA-WA-an juga tuh sama Si marketingnya lah. Oh, Marketing gitu. Biasa kan mau olah-olah gitu. Saya bilang, jangan dah, gue kan harga di independensi kayak wartawan gitu. Kalau wartawan sudah minta, kalau sudah dapat uang dari kita, akhirnya kan gue nggak punya lagi media kontrol gitu. Nah kita harapannya itu wartawan seperti media seperti itu sebagai kontrol. Nah yang gue juga gak begini, gue kaget juga saya pas waktu terima. Gue pikir Tempo udah dapat dari Kurawa, udah dapat dari Soros, sudah cukup banyak. Datang juga kayak BUMN. Tolong ya, ini dimuat ya, jangan dipotong ya. Dicek juga tuh, jangan-jangan BUMN yang lain nyetor nih. Saya mau minta Menteri BUMN cek juga nih, jangan sampai media BUMN yang lain nggak pernah ditulis sama Tempo, mungkin karena ikut nyetor dan orang nggak mau nyetor, gue mau fair-fairan aja gitu. Udah gitu aja dah. Nah, itulah yang kemudian yang disampaikan oleh apa namanya oleh PT ya oleh Dirut Akrinas begitu kan ya Joao Mota begitu kan. Nih sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang begitu. Kenapa seorang apa namanya jurnalis Tempo misalnya begitu datang ke rumah Jokowi begitu. Memang hak mereka begitu kan ya. Memang hak mereka. Tapi orang-orang melihat bahwa ketika Tempo ini membongkar dugaan-dugaan orang lain begitu kan ya sehingga memunculkan persepsi bahwa Tempo yang dianggap percaya kepercayaan publik, tapi justru sekarang
bisnisnya justru bocor begitu kan ya, di tengah laporan kritis yang begitu luar biasa begitu. Ini menandakan ada apa? Orang-orang kan pasti banyak mempertanyakan itu begitu kan ya. Nah, saat kritik dan bisnis jalan berbarengan begitu kan ya, bahkan surat permohonan audensi dan penawaran kerjasama Tempo, yakni Media Group ya, dan Dirut Akrinas Pangan Nusantara begitu Juamota, kini ini kan menjadi sorotan yang begitu luar biasa. Padahal kabarnya surat tertanggal 7 Juli 2026 itu diminta bertemu 14 Juli 2026 ditandatangani oleh Dirut Tempo Digital. Ini Wahyu Diatmika ya yang mengatakan seperti itu. Nah, masalahnya surat ini muncul bersamaan dengan pemberitaan kritis Tempo soal Koperasi Merah Putih dan Akrinas. Nah, Dirut Akrinas mengaku kecewa katanya begitu kan. Independensi media adalah nilai yang harus dijaga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah di mana batas antara kepentingan redaksi dan kepentingan bisnis? Kalau media kritis di depan, lalu melamar kerjasama di belakang, publik mau percaya kepada siapa coba? Dikit-dikit dipoles, dikit-dikit dipoles. Kan orang pasti melihat itu begitu kan ya. Tapi di berbagai media sosial itu banyak begitu kan ya. Saya mengharap bahwa ada kekecewaan besar begitu kan ya yang dilakukan oleh Tempo ini begitu ya, yang pertama adalah kekecewaan ya PT Dirut Akrinas ini begitu, salah satunya ya karena mau ajak bekerja sama, oke lah, nggak ada masalah begitu kan untuk menaikkan popularitas bagaimana kemajuan dan prestasi di PT Akrinas begitu. Tapi satu sisi ya, kalau toh pada hakikatnya adalah imbalannya adalah bisnis dan sebagainya begitu, masih ada imbal-imbal sana sini, ini yang kemudian menjadi sorotan ya di publik begitu kan ya. Orang banyak mempertanyakan kredibilitas dari Tempo itu sendiri begitu kan ya, banyak di situ begitu. Nah, inilah salah satu di mana Tempo begitu kan ya, jurnalis Tempo yang kemudian mendatangi rumah Jokowi begitu kan. Ada apa? Ketika sudah bocor tiba-tiba datang ke rumah Jokowi. Orang-orang persepsi publik seperti itu. Tapi masih belum jelas klarifikasi dari Tempo. Tunggu saja begitu kan. Jangan-jangan ajak bekerja sama ingin memajukan bagaimana PT Akrinas atau bagaimana. Tapi yang jelas melihat dari pengakuan-pengakuan dari Jomota begitu kan, dari PT Akrinas tadi begitu, menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian dipertontonkan kepada publik, dan ini terbongkar begitu kan. Dan ini terbongkar. Dia mengatakan, bukankah ini Tempo sudah mendapatkan pendanaan dari Corus ya, terus kemudian dari Kurawa dan sebagainya begitu. Masih kurang apa atau bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting bagi kita begitu. Sehingga banyak narasi-narasi di berbagai media sosial itu luar biasa begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen terlebih dahulu, karena ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Coba kita baca ini ya, salah satunya komentar netizen apa ini ya. Setelah heboh berurusan dengan Jomota dan PT Akrinas, tiba-tiba bocor halus Tempo muncul di Solo ya. Bukan di ruang redaksi ya, bukan di lokasi investigasi ya, tapi di depan pagar rumah Presiden Joko Widodo. Apakah ini bagian dari investigasi? Katanya iklan tidak bisa membeli berita, sementara langkahnya justru membuat publik bertanya-tanya, berita siapa yang sebenarnya sedang dibeli? Ya, ini ngeri bos. Ini kan persoalan-persoalan yang kemudian menjadi tantangan bagi kita begitu ya. Apakah lantas kita harus percaya kepada siapa kalau ada pemberitaan-pemberitaan seperti ini begitu? Mau percaya kepada penegakan hukumnya seperti itu, mau percaya kepada ini ya seperti itu dan sebagainya begitu kan. Ini salah satu bukti di mana orang-orang akan melihat begitu kan ya, yang sering dikritik begitu kan. Oke lah, mengontrol terhadap pemerintah begitu. Tapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan seperti ini, kalau toh pada hakikatnya dibalik itu semua begitu menganggap bahwa dijadikan bisnis, ya satu sisi memang apakah ini bisnisnya atau tidak, tapi melaporkan secara independensi itu sangat penting sekali begitu kan ya. Tanpa mungkin misalnya begitu kan ya. Misalnya
saya ini punya media misalnya begitu, bekerja sama dengan Kementerian si A, itu kan ibaratnya sudah punya iklan begitu. Artinya apa? Melakukan investigasi yang begitu luar biasa begitu. Kecuali di dalamnya misalnya tadi yang disebutkan misalnya minta ini, minta uang atau apa begitu. Itu yang saya tidak suka di situ begitu. Padahal ini kan media itu kan sudah dapat iklan begitu kan. Sudah banyak orang yang menonton, membaca dan sebagainya. Tapi kan di satu sisi kan pengeluaran operasional sangat banyak sekali. Nah, persoalan-persoalan ini yang kemudian banyak orang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Tempo ini ya sangat blunder sekali begitu. Ini salah satu komentar juga begitu. Dulu Tempo dianggap benteng pertahanan kebenaran. Sekarang transparansi semua membuat membaca curiga bahwa investigasi hanyalah alat posisi tawar bisnis ya. Runtuhnya narasi ini menimbulkan ya membuktikan bahwa musuh terbesar jurnalisme adalah idealis ya. Jurnalisme idealis hari ini bukan lagi pembungkaman aparat, melainkan syahwat bisnis dari dalam rumah mereka sendiri. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya begitu kan ya. Jadi apa yang kemudian kita lihat hari ini menandakan bahwa ada investigasi apa begitu kan ya ini. Surat Tempo ke Agrinas Pangan Nusantara yang bocor tanpa alus ya di sela investigasi isu rente pickup ya Mahindra. Lalu langsung yang merontokkan narasi suci yang dibangun selama ini. Redaksi sedang gencar-gencarnya membidik sasaran ya, tapi tim iklan justru sibuk melempar umpan kerjasama pintu yang sama. Ini kan ngeri sedap. Kalau saya curiga lama dari program-program ini begitu, harus punya investigasi independen ya, at least ya. Mereka punya intelijen sendiri. Kenyataannya mereka nggak punya. Ini salah satu komentar netizen. Kan kita banyak ya cerita-cerita dari Tempo. Misalnya mewawancari si A, terus kemudian ada yang kemudian narasumber bercerita begitu kan. Sampai di istana, kalau ada bocoran-bocoran itu tahu begitu. Bagaimana kasus Febri Ardiansyah, lalu kemudian menguliti bagaimana seorang Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu begitu, yang mengatakan bahwa kalau nggak salah begitu kan ceritanya begitu ketika Tempo membongkar bagaimana antara Sigit begitu Listio Sigit Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa tenang Prabowo ya, kira-kira seperti itulah begitu ya, Febri Ardiansyah ini tidak akan jadi tersangka kabarnya begitu kan. Nah, itu dapat informan dari mana? Nah, ini menjadi pertanyaan besar secara secara garis besar begitu kan. Menandakan ada suatu hal yang mungkin kalau punya intelijen mungkin bisa saja begitu seperti itu. Karena Tempo ini kan sangat kuat begitu kan. Ya, sangat-sangat kuat sekali. Nah, lagi-lagi Tempo polemik surat Tempo begitu. Kaidah jurnalistik dipakai untuk dapat cuan. Benar nggak seperti itu? Ini semoga saja ada klarifikasi dari Tempo. Karena saya suka banget dari Tempo ini begitu kan. Ya. Katanya inilah benteng demokrasi, tapi begitu ada peluang kerjasama, pagar independensinya langsung runtuh ya. Semoga saja surat itu dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nih, ketika sebuah media mengkritisi pihak lain, lalu pada saat yang sama divisi bisnisnya menawarkan kerjasama kepada pihak yang sedang diberitakan, jangan salahkan publik jika bertanya di mana batas antara independensi dan kepentingan. Nah, ini masuk akal sebenarnya begitu. Makanya yang saya katakan tadi itu kan kalau ingin mengajak bekerja sama bolehlah begitu, dalam artian bahwa saya mau ke PT Agrinas melayangkan surat seperti ini, mau ajak bersama untuk memotret bagaimana kesuksesan di dalam PT Agrinas itu. Saya kira ini bagus begitu kan. Tapi satu sisi, kalau toh pada hakikatnya adalah mana yang harus menjadi independensi dan kepentingan-kepentingan bisnis, ini yang seharusnya kita lihat begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan dari siapa tadi? Dari PT Agrinas begitu kan ya, dari dari Jomota begitu kan ya, dirut PT Agrinas begitu. Ini ada apa di balik ini semua begitu sehingga ini menjadi bocor begitu kan. Nih salah satunya, coba kita baca ini. Jadi begini, heboh bocor kasar surat kerjasama dari Tempo ke Agrinas bukan berasal dari sumber yang tidak diketahui sama sekali, lalu dibilang A1, melainkan bocorkan oleh dirut Agrinasnya langsung. Nah, nih, coba kita langsung ya. Dan dirut PT Agrinas pun merasa curiga kenapa dimunculkan berita investigasi tajam tentang Agrinas ketika sebelumnya Tempo kirim surat cinta yang ditolaknya.
Ini kayak prinsip ketika cinta ditolak, berita tajam pun bertindak. Ada apa dengan Tempo? Ini menjadi pertanyaan besar begitu kan ya. Mungkin ini yang dinamakan false flag-nya Prabowo ke media yang paling keras kepada rezim korup ya selama puluhan tahun. Wallahu alam kalau soal itu begitu kan. Nah, jadi banyak sekali yang kemudian memberikan klarifikasi ini, salah satunya coba kita baca bersama-sama begitu biar tidak ada fitnah. Klarifikasi fitnah terhadap Tempo, media yang berdiri selama puluhan tahun yang selalu difitnah oleh rezim. Dari rezim diktator Soeharto sampai rezim Prabowo. Benar nggak seperti itu? Benar nggak begitu kan? Ya, makanya yang saya katakan tadi di publik itu banyak perbincangan hangat begitu. Ada apa? Apakah benar bahwa mengajak bekerja sama ini adalah merupakan hal yang kemudian ingin menonjolkan bagaimana merah putih, terus kemudian dan sebagainya begitu kan? Memang terkesan ya Koperasi Merah Putih ini menjadi perbincangan hangat begitu. Kalau mau diajak bekerja sama, oke nggak ada masalah. Tapi kan independensi dan kode kode etik jurnalistik itu kan harus dipertahankan juga begitu sebagai independensi dalam dirinya. Artinya tidak minta uang, tidak minta ini dan sebagainya, nggak ada masalah begitu kan? Karena yang membocorkan ini adalah PT Akrinas itu tadi begitu kan? Coba kita baca ini, ya, ini ya. Sebuah unggahan di media sosial mempersoalkan surat permohonan audensi dari Tempo kepada PT Akrinas Pangan Nusantara, ya. Terus kemudian pokok kritiknya kurang lebih begini. Bagaimana mungkin Tempo memberitakan Akrinas secara kritis, tetapi pada saat yang sama bagian bisnisnya datang menawarkan kerjasama. Bukankah itu adalah kontradiktif bahkan adalah munafik? Ini pertanyaan begitu. Kekeliruan paling mendasar adalah menganggap bahwa media yang mengkritik sesuatu lembaga tidak boleh menerima iklan dari lembaga tersebut. Dengan logika itu, perusahaan pers hanya boleh memperoleh pendapatan dari pihak-pihak yang tidak pernah diberitakannya secara kritis. Pada akhirnya, media akan terdorong memilih salah satu dari dua jalan. Berhenti mengkritik calon pemasang iklan atau berhenti menjadi perusahaan yang mampu membiayai jurnalisme, kedua-duanya sama-sama buruk. Nah, pertanyaan ini kan banyak kritikan itu begitu. Mengkritik pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, partai politik, pejabat maupun pemilik modal bukan penyimpangan dari fungsi pers. Itulah pekerjaan yang diberikan undang-undang kepada pers. Ya, secara undang-undang kan seperti itu begitu kan ya. Ketika Tempo menguasai penggunaan anggaran negara, mengungkapkan konflik kepentingan, mempertanyakan kebijakan publik, atau memeriksa keputusan sebuah BUMN. Tempo sedang menjalankan mandat tersebut, ya kritik tidak boleh dihentikan. Hanya karena objek pemberitaan berpotensi menjadi pemasang iklan saja. Namun Tempo juga merupakan badan usaha, kami harus membayar wartawan, editor, fotografer, ya videografer, ilustrator, pengelolaan data, tenaga teknologi, biaya server, keamanan digital, kantor, dan berbagai kebutuhan lain yang memungkinkan jurnalisme diproduksi secara profesional. Independensi tidak berarti perusahaan pers tidak boleh mempunyai pendapatan. Independensi berarti pendapatan tidak boleh membeli keputusan redaksi. Nah, ini kan klarifikasinya. Jangan rusak alat ukur sendiri. Praktisi humas seharusnya memahami bahwa independensi internet media, ya, juga diperlukan untuk kepentingan mereka. Pemberitaan organik merupakan sinyal mengenai cara publik, wartawan, ahli, dan pemangku kepentingan melihat sebuah lembaga bila seluruh sinyal itu dapat dibeli, diatur, atau dihapus. Organisasi kehilangan alat ukur untuk memahami reputasi sendiri. Ini Pertama, kritis ya mengenai atau kebijakan tidak berarti seluruh dimensi organisasi tersebut negatif. Kedua, anggaran komunikasi kementerian dan BUMN bukan uang pribadi pejabat humas. Sumbernya berasal dari anggaran negara atau aset BUMN. Tujuannya komunikasi seharusnya memastikan publik memperoleh informasi mengenai kebijakan dan pelayanan mereka, bukan memberi hadiah kepada media yang patuh. Tempo ya terbuka bekerja sama dengan siapapun sepanjang bentuk kerjasamanya sah, transparan, dan tidak melanggar independensi editorial ya. Mereka dapat menggunakan ruang tersebut untuk menjelaskan kebijakan, ya, menunjukkan pencapaian, memperkenalkan produksi, pembangunan reputasi, membangun reputasi, atau menanggapi persoalan publik. Bahkan namun konten berbayar harus ditandai secara jelas dan tidak boleh dikamuflasekan sebagai berita. Pada saat yang sama, redaksi tetap berhak memeriksa, mengkritik, dan memberitakan lembaga tersebut berdasarkan fakta. Memasang iklan di Tempo tidak memberi kegebalan ya dari pemberitaan. Tidak memasang iklan juga tidak menjadi siapapun ya sasaran pemberitaan negatif. Itulah garisnya.
Jadi silakan ya beriklan di Tempo, gunakan iklan sebagai instrumen komunikasi strategis. Jelaskan posisi Anda kepada publik secara terbuka. Tetapi jangan berharap iklan dapat membeli berita, menghapus kritik, atau mengendalikan ruang redaksi. Sebab begitu, uang dapat menentukan fakta mana yang boleh diterbitkan, yang tersisa bukan lagi pers. Yang tersisa hanyalah papan reklam yang menyamar sebagai media. Wih. Ini banyak ya, kalau saya baca ini panjang begitu. Itu klarifikasinya. Jadi pada intinya ini begitu kan ya. Tempo ini menawarkan kerjasama. Nah, kerjasama disitulah sebagai bentuk bahwa nanti begitu kan, dari PT Akrinas atau dari siapapun yang diungkapkan oleh Tempo tadi begitu kan ya, itu dapat iklan dari situ. Nah, iklan itulah yang kemudian menayangkan program-program yang dijalankan baik PT Akrinas atau apapun begitu kan. Wajar dong misalnya begitu kan. Oh, kalau kamu bekerja sama dengan saya, tapi kan harus ada iklan. Nah, iklan inilah yang kemudian yang dianggap Tempo nggak menyalahi aturan. Ya, sesuai dengan undang-undangnya. Bukan suap, bukan jogok begitu kan. Ya, tapi di mana mereka ya mengajak bekerja sama dengan iklannya. Melakukan misalnya bagaimana perkembangan Koperasi Merah Putih ya, dengan bangga dengan prestasi seperti ini misalnya, itu sebagai dari iklan. Nah, tahu kan? Tapi pertanyaannya sekarang itu adalah kenapa Tempo langsung tiba-tiba ke Solo? Ini adalah kaitannya dengan apa? Nah, ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Tempo begitu kan ya, yang kemudian mengatakan bahwa begitu kan, menentukan fakta mana yang boleh diterbitkan, yang tersisa bukan lagi pers, yang tersisa hanyalah papan reklam yang menyamar sebagai media. Kalau sudah iklan ya pasrahkan iklan. Banyak orang kritikan sana, silakan pasrahkan ke itu. Tempo tidak bisa menghapus itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.